Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya, Lukman Cahyana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Ibu Fasilitator 0945, yaitu Ibu Sri Sutanti Anantini. Kemudian, Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Arianto. Dan saya sendiri, calon guru penggerak, yaitu Lukman Cahyana. Menurut Albert Einstein, menciptakan teori baru tidak seperti menghancurkan gudang tua dan mendirikan gedung pencakar langit sebagai gantinya. Ini seperti mendaki gunung, mendapatkan pandangan baru, dan lebih luas, menemukan koneksi tak terduga antara titik awal kami dan lingkungannya yang kaya. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid seperti 1. Kebutuhan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara belajar mengajar, yaitu bagaimana menganalisis kebutuhan belajar anak didik. Kemudian, memberikan pembelajaran yang bisa diterima oleh semua anak didik yang memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, menentukan tujuan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Yang ketiga, menetapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Pertanyaan pemantik kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama, menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menentukan tujuan belajar berdasarkan kebutuhan belajar. Yang ketiga, menerapkan strategi diferensiasi secara tepat. Dan yang keempat, melakukan penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Guru menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pembelajaran dengan menghubungkan kepada minat murid untuk meningkatkan motivasi murid. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan murid untuk belajar secara natural dan efisien, yaitu berdasarkan lingkungan belajar, gaya belajar, pengaruh budaya, dan kecerdasan majemuk. Guru menentukan tujuan belajar berdasarkan kebutuhan belajar, yaitu proses penulisan tujuan belajar dapat disederhanakan dengan mengikuti pendekatan ABCD, yaitu A. Audience, siapa yang akan mencapai tujuan. B. Behavior, gunakan kata kerja tindakan. C. Condition, nyatakan kondisi perilaku. D. Degree, kriteria untuk kinerja. Menerapkan strategi diferensiasi secara tepat. Strategi pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar agar murid memahami dan memaknai materi. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid setelah pembelajaran selesai. Melakukan penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Seorang guru bisa melakukan penilaian dengan 3 cara, yaitu yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Dan yang ketiga, yaitu assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Pertanyaan pemantik ketiga. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan utama yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid ujungnya yaitu agar murid mencapai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid serta menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melalui pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai kodratnya yang berbeda dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yaitu melalui nilai dan peran guru penggerak, seorang guru bisa menjalankan tugasnya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keterkaitannya dengan modul pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran diferensiasi akan terlaksana dengan baik jika seorang guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak yaitu visi guru penggerak bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid akan tercapai. Keterkaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga proses pembelajaran akan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, maka akan mampu mengambil keputusan-keputusan masuk akal yang menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya, dengan keunikannya masing-masing. Itulah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.